Ivan III, Tsar pertama Rusia, sang mengerikan. Prolog, bayi di Kremlin. Pada awal musim gugur tahun 1530, di tengah kabut tebal yang menyelimuti Kremlin Moskow, lonceng-lonceng gereja berdentang menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Ivan Vasilievich, putra dari penguasa Moskow, Vasili III, dan istrinya yang muda, Elena Glinskaya. Namun langit cerah yang menyambut kelahirannya segera berubah muram. Ayahnya, yang selama hidup menjaga stabilitas Moskow, wafat ketika Ivan masih balita. Sejak itu nasib Rusia jatuh ke tangan seorang bocah yang bahkan belum mengerti makna kekuasaan. Sang ibu, Elena, mencoba mengambil kendali pemerintahan sebagai wali, namun hanya beberapa tahun kemudian ia pun meninggal secara mendadak. Bisikan-bisikan di istana menyebut racun sebagai penyebabnya, ulah para boyar yang tamak dan haus kuasa. Ivan kecil tumbuh dalam kesunyian istana, tanpa kasih sayang ayah, tanpa pelukan ibu, hanya ditemani bayangan dinding Kremlin yang dingin. Dunia yang dikenalnya sejak kecil adalah dunia intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Bye-bye masa kanak-kanak yang pahit. Anak-anak lain di Rusia bermain di padang rumput, mengejar kupu-kupu, atau belajar doa dari ibu mereka. Tetapi Ivan kecil hidup berbeda. Ia dibiarkan berkeliaran di aula istana, sering diabaikan oleh para pengasuhnya. Para boyar memperlakukannya bukan sebagai anak bangsawan, melainkan boneka politik yang bisa diperalat. Sering ia melihat para bangsawan bertengkar sengit, saling meracuni atau membunuh satu sama lain demi mendekati takhta. Ia menyaksikan kekerasan seakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Luka batin pun mulai tertanam di hatinya. Namun di balik semua itu, Ivan menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar membaca sejak dini, menguasai kitab suci, mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan kuno, dari Roma hingga Bizantium. Dari sana ia menyerap gagasan bahwa seorang penguasa sejati haruslah mutlak, bahwa Tsar adalah bayangan Tuhan di bumi. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi penguasa yang berbeda dari semua boyar yang ia benci. Di malam-malam gelap Kremlin, Ivan kecil berdoa bukan hanya untuk keselamatan dirinya, tetapi juga agar kelak ia bisa membalas dendam kepada mereka yang meremehkannya. Bab 2. Penobatan Sang Tsar. Pada musim dingin tahun 1547, saat usianya baru 17 tahun, Ivan membuat keputusan besar. Ia menolak sekadar menjadi Grand Prince Moskow seperti leluhurnya. Ia menginginkan gelar yang lebih tinggi, lebih sakral, dan lebih abadi. Di Katedral Dormition, ia mengenakan mahkota monomah, simbol warisan Bizantium yang diturunkan kepada para penguasa Moskow. Dengan tongkat kerajaan di tangan dan salib suci di dadanya, ia memproklamasikan dirinya sebagai Tsar seluruh Rusia. Untuk pertama kalinya, Moskow memiliki Tsar. Dengan satu upacara, Ivan mengubah wajah Rusia dari sekadar kerajaan regional menjadi kekaisaran yang mewarisi Bizantium. Ia meyakini dirinya sebagai perisai ortodoksi, pelindung umat Kristen, dan penguasa mutlak yang berhak atas tanah luas dari timur hingga barat. Rakyat bersorak, lonceng berdentang, dan doa-doa dinaikkan. Semua orang berharap Tsar muda ini akan membawa masa depan yang cerah. Bab 3. Awal pemerintahan, harapan dan cahaya. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Ivan menunjukkan wajah penuh harapan. Ia membentuk dewan yang terpilih, berisi penasihat bijak seperti Alexei Adashev dan biarawan Sylvester. Bersama mereka ia merancang reformasi yang memperkuat negara. Membentuk Zemsky Sobor, dewan rakyat yang menjadi semacam parlemen pertama di Rusia. Membagi negeri ke dalam distrik dengan sistem peradilan baru. Menetapkan Sudebnik 1550, kitab hukum yang mempertegas aturan. Membentuk pasukan Streltsy, infanteri bersenjata api pertama Rusia. Di mata rakyat, Ivan muda adalah pembaharu, pemimpin yang cerdas, adil, dan berani. Ia menegakkan hukum, menekan kekuasaan boyar, dan membangun harapan akan Rusia yang bersatu dan kuat. Bab 4. Api perang. Namun, kekuasaan tanpa wilayah bukanlah kekuasaan sejati. Ivan ingin memperluas Rusia. Pada tahun 1552, ia menaklukkan Khanat Kazan. Pasukannya menyerbu benteng Tatar, dan setelah pertempuran sengit, panji-panji Rusia berkibar di atas dinding Kazan. 4 tahun kemudian, ia menundukkan Astrakhan, sehingga sungai Volga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Rusia. Kemenangan ini membuka jalan ke Asia Tengah, memperluas pengaruh Rusia, dan menempatkan Ivan sebagai penguasa yang ditakuti. Rakyat memuji keberaniannya, dan gereja Ortodoks merayakan penaklukan itu sebagai kemenangan iman atas Islam Tatar. Namun keberhasilan ini juga menyalakan ambisi baru. Dalam hati Ivan, ia menginginkan Laut Baltik agar Rusia memiliki pintu ke perdagangan Eropa. Maka dimulailah Perang Livonia pada tahun 1560, perang panjang yang kelak menjadi bencana. Bab V. Gelapnya hati Tsar.
Perang Livonia berlangsung jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Musuh-musuh Ivan, seperti Polandia, Swedia dan Lituania bersatu menghadang Rusia. Sementara itu, dalam negeri muncul pengkhianatan dari para bangsawan. Dihantui rasa dikhianati, Ivan berubah. Ia menciptakan sistem baru bernama Oprichnina pada tahun 1565. Negeri dibagi dua, wilayah Oprichnina di bawah kekuasaan langsung Tsar, dan sisanya di bawah administrasi biasa. Para Oprichniki, prajurit elit berpakaian hitam dengan simbol kepala anjing dan sapu di pelana kuda mereka, menjadi algojo pribadi Tsar. Kepala anjing melambangkan mereka siap menggigit musuh Tsar, sapu melambangkan mereka akan menyapu bersih pengkhianat. Dengan pasukan ini Ivan menebar teror. Desa-desa dibakar, boyar yang dituduh berkhianat disiksa dan dibunuh. Tragedi terbesar terjadi pada tahun 1570 di kota Novgorod. Karena mencurigai kota itu ingin berpihak ke musuh, Ivan memerintahkan pembantaian besar-besaran. Ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak mati terbunuh. Sungai Volkhov menjadi kuburan massal. Bayang-bayang kengerian itu melekat selamanya pada nama Ivan. Bapses, luka pribadi. Meski terkenal sebagai penguasa kejam, Ivan juga manusia yang rapuh. Ia sangat mencintai istrinya, Anastasia Romanovna, yang menjadi penopang hidupnya. Ketika Anastasia meninggal secara mendadak, Ivan yakin istrinya diracun oleh boyar. Sejak itu, kecurigaannya terhadap bangsawan makin menjadi-jadi. Amarahnya meledak bukan hanya kepada musuh, tapi juga keluarganya sendiri. Dalam kemarahan buta pada tahun 1581, ia memukul putra sulungnya, Ivan Ivanovich, dengan tongkat besi. Pukulan itu terlalu keras dan sang putra meninggal seketika. Ivan yang perkasa pun luluh dalam tangisan, meratap di samping jasad anaknya. Sejak saat itu ia tak pernah sama lagi. Ia merasa dihantui dosa yang tak bisa dihapuskan. Bab 7, tahun-tahun akhir. Meski terluka batin, Ivan terus memerintah dengan tangan besi. Ia masih melanjutkan ekspansi, kali ini ke arah timur. Ekspedisi Kosak di bawah pimpinan Yermak Timofeyevich membuka jalan ke Siberia, menandai awal berdirinya Kekaisaran Rusia yang kelak membentang hingga Samudra Pasifik. Namun di dalam negeri rakyat semakin menderita. Perang panjang, pajak berat, dan teror Oprichniki menghancurkan ekonomi dan melemahkan semangat rakyat. Pada bulan Maret 1584, Ivan meninggal mendadak ketika bermain catur. Ada desas-desus ia diracun, tetapi banyak yang percaya tubuhnya hancur oleh penderitaan batin, usia dan dosa yang ia tanggung. Ia meninggalkan Rusia dalam keadaan lemah, pewaris yang rapuh, dan jalan menuju masa kekacauan. Epilog, warisan sang mengerikan. Ivan Vasilyevich dikenang dengan dua wajah. Andi Studi, ia adalah pembangun negara, Tsar pertama Rusia, penakluk Kazan, Astrakhan, dan perintis ekspansi Siberia. Ia menjadikan Rusia sebuah kekaisaran. Namun di sisi lain ia adalah penguasa yang menebar darah, menciptakan teror, menghancurkan rakyatnya sendiri, dan menorehkan luka yang mendalam. Julukan Ivan the Terrible dalam bahasa Rusia, Grozny, tak hanya berarti mengerikan, tetapi juga hebat, dahsyat, menakutkan. Itulah paradoks warisannya. Seorang tsar yang membangun dan menghancurkan dengan tangan yang sama. Tindakan dan pencapaian Ivan IV, Ivan the Terrible, masa awal dan reformasi, menjadi tsar pertama Rusia pada tahun 1547, mengubah Rusia dari kerajaan menjadi kekaisaran, membentuk dewan yang terpilih, sebuah kelompok penasihat yang membantu reformasi negara, membentuk Zemsky Sobor, Dewan Perwakilan Rakyat pertama dalam sejarah Rusia, menyusun Sudebnik 1550, kitab hukum baru untuk memperkuat sistem peradilan, membagi Rusia menjadi distrik dengan pengadilan lokal agar hukum bisa ditegakkan lebih baik, membentuk pasukan elit Streltsy, infanteri bersenjata api pertama Rusia, penaklukan dan ekspansi, menaklukkan Kazan pada tahun 1552, menundukkan Tatar Volga, menaklukkan Astrakhan pada tahun 1556, sehingga seluruh sungai Volga dikuasai Rusia, mengirim ekspedisi ke timur, yang dipimpin Yermak Timofeyevich membuka jalan ke Siberia, mencoba merebut Laut Baltik melalui Perang Livonia, 1560-1582, meski akhirnya gagal. Kebijakan dan kekejaman. Mendirikan Oprichnina, 1565, membagi Rusia jadi dua wilayah. Oprichnina di bawah kendali langsungnya, dan sisanya dikelola administrasi biasa. Membentuk pasukan teror Oprichniki, berpakaian hitam dengan simbol kepala anjing dan sapu, untuk menyingkirkan pengkhianat. Melakukan teror besar-besaran terhadap para boyar, bangsawan, banyak yang dibunuh, disiksa, atau hartanya disita. Melakukan pembantaian Novgorod pada tahun 1570, menewaskan ribuan orang karena dicurigai berkhianat. Kehidupan pribadi dan tragedi.
menikahi Anastasia Romanovna, istri pertamanya yang sangat ia cintai. Kematiannya membuat Ivan semakin curiga pada Boyar. Menikah beberapa kali setelah Anastasia wafat, namun tak pernah menemukan ketenangan batin. Membunuh putra sulungnya sendiri, Ivan Ivanovich, pada tahun 1581 dalam kemarahan, sehingga pewaris kuat Rusia hilang. Dikenal semakin religius sekaligus paranoid di akhir hidupnya, sering berdoa keras namun tetap menebar teror. Tahun-tahun akhir mengalami kegagalan besar dalam Perang Livonia, membuat ekonomi Rusia melemah, melanjutkan ekspansi ke Siberia, meletakkan dasar kekaisaran Rusia di Asia. Wafat pada tahun 1584 ketika sedang bermain catur, meninggalkan Rusia dalam keadaan lemah, membuka jalan menuju masa kekacauan. Jadi, Ivan der Fuhr membangun Rusia menjadi kekaisaran besar dengan penaklukan dan reformasi, tapi juga menghancurkan bangsanya sendiri dengan teror, pembantaian dan kebijakan Oprichnina. Kekuasaan sejati bukanlah di atas tanah atau rakyat, tetapi di atas waktu. Jika aku membangun Rusia dengan darahku sendiri, biarlah namaku hidup 1000 tahun, meski mereka menyebutku mengerikan, karena itulah harga keabadian. Di singgasana yang tinggi, udara begitu tipis hingga tidak ada napas, dak persahabatan yang dapat bertahan. Aku dikelilingi manusia, tetapi sendirian di dunia. Karena bahkan cinta pun takut mendekat kepada mahkota yang berduri.